Waktu terus berjalan, dan Charles VI masih duduk di atas takhta, meski cuma secara simbolis. Tubuhnya lemah, pikirannya makin kabur, tapi gelar Raja Prancis tetap melekat sampai akhir hidupnya. Di tengah segala kekacauan yang melanda istana dan seluruh negeri, Charles seperti hanyut dalam dunianya sendiri. Dunia yang penuh bayangan, suara-suara aneh, dan rasa takut akan tubuhnya yang terbuat dari kaca. Semakin tua, Charles makin jarang terlihat di depan umum. Bahkan dalam acara resmi kerajaan pun, kadang hanya patung lilin yang ditempatkan untuk mewakili keberadaannya. Iya, saking enggak stabilnya kondisi dia, kadang para bangsawan lebih memilih pura-pura dia hadir ketimbang mempermalukan raja yang bicara sendiri atau tiba-tiba pingsan karena takut disentuh. Istana yang dulu megah berubah jadi tempat sunyi, gelap, dan penuh ketegangan. Selama bertahun-tahun, Prancis hidup dalam masa yang disebut orang sebagai masa raja tanpa jiwa. Para sejarawan sepakat bahwa Charles VI adalah pemimpin yang paling tragis dalam sejarah kerajaan Prancis. Bukan karena kejam, bukan karena korup, tapi karena tubuhnya sehat, sementara pikirannya tersesat. Dan ketika seorang pemimpin kehilangan kesadaran akan kenyataan, seluruh negara ikut tersesat bersamanya. Sementara Charles hidup dengan penyakit mentalnya, bangsawan-bangsawan di sekelilingnya tetap melanjutkan perebutan kekuasaan. Situasi makin memburuk ketika Inggris, yang melihat kelemahan internal Prancis, semakin agresif menyerang. Puncaknya terjadi pada tahun 1415, saat Inggris menang telak di pertempuran Agincourt, yang bahkan hingga kini dikenang sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah militer Prancis. Pasukan Prancis waktu itu sebenarnya jumlahnya lebih banyak, tapi karena perebutan kekuasaan di dalam negeri, pasukan jadi tidak terkoordinasi dan kacau. Dan di saat Prancis makin kehilangan arah, Raja Inggris Henry V memutuskan untuk memanfaatkan kekacauan ini sepenuhnya. Dia bukan cuma ingin menang di medan perang, tapi juga ingin menguasai Prancis secara politik. Henry V melakukan langkah yang mengejutkan seluruh dunia. Dia mendekati keluarga kerajaan Prancis dan melamar putri Charles VI, yaitu Catherine of Valois. Kamu nggak salah dengar, putri dari Raja Gila dilamar oleh Raja Inggris. Alasannya jelas, agar Inggris bisa mengklaim tahta Prancis secara sah lewat pernikahan. Dan yang lebih mengejutkan, pernikahan itu benar-benar terjadi. Catherine menikah dengan Henry V, dan tak lama setelah itu terjadilah perjanjian Troyes. Perjanjian yang menyebutkan bahwa setelah Charles VI meninggal, tahta Prancis akan jatuh ke tangan anak Catherine dan Henry. Bukan ke putra mahkota Prancis yang sebenarnya, tapi ke cucu dari Raja Inggris. Ini adalah pengkhianatan terbesar dalam sejarah Prancis. Bahkan banyak rakyat Prancis sendiri yang nggak percaya bahwa raja mereka, meski sudah gila, tetap menandatangani perjanjian yang secara langsung menjual negerinya ke Inggris. Tapi itulah kenyataannya. Charles, yang hidup di dunia delusinya sendiri, dipaksa menyetujui dokumen-dokumen penting yang ia sendiri tak paham isinya. Mungkin dia kira itu surat doa, atau mungkin dia cuma ingin semua orang berhenti mengganggunya. Yang jelas, tanda tangannya membuat masa depan Prancis semakin kelam. Putra Charles, yang seharusnya menjadi pewaris sah tahta, yaitu Dauphin Charles, langsung murka. Dia menolak mengakui isi perjanjian tersebut dan menyatakan dirinya sebagai raja yang sah, meskipun banyak wilayah Prancis saat itu sudah dikuasai Inggris. Maka mulailah babak baru dalam Perang 100 tahun, yang kali ini bukan cuma soal konflik militer, tapi juga soal legitimasi dan pengkhianatan dalam keluarga kerajaan. Dan sementara itu semua terjadi, Charles VI tetap hidup dalam bayangannya sendiri. Tahun-tahun terakhir hidupnya adalah masa paling sunyi dalam sejarah raja-raja Prancis. Ia tinggal di istana yang sepi, ditemani oleh pelayan-pelayan yang sudah tak tahu harus bicara apa lagi. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang ia tertawa tanpa suara. Beberapa pengunjung mencatat bahwa Charles sering duduk di sudut ruangan berjam-jam sambil memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang.
Dan pada tahun 1422, Charles VI akhirnya meninggal dunia. Tidak dalam perang, tidak karena dibunuh, tapi karena tubuhnya akhirnya menyerah setelah sekian lama terpenjara dalam penderitaan mental. Ia meninggal dalam diam, tanpa kemegahan, tanpa kehormatan militer, dan tanpa disaksikan oleh anak-anaknya. Bahkan banyak orang bilang, pada saat itu, rakyat justru merasa lega, karena penderitaan panjang sang raja akhirnya selesai. Namun, kematiannya tidak serta-merta mengakhiri kekacauan. Justru saat itulah dunia menyadari betapa dalamnya luka yang ditinggalkan Charles VI. Perang masih berlangsung, Inggris mengklaim tahta Prancis, dan dua kerajaan besar di Eropa bertarung habis-habisan demi kuasa atas satu negeri yang sudah terkoyak dari dalam. Sejarawan sepakat bahwa kegilaan Charles bukan hanya penyakit pribadi, tapi menjadi simbol dari kegilaan sistem kekuasaan di masanya. Seorang raja yang dari luar terlihat megah dan berkuasa, ternyata rapuh seperti kaca di dalam, dan celah kecil dalam pikirannya membuka pintu bagi 1000 macam konflik dan bencana, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsanya. Namun dari kisah Charles VI ini, sejarah juga memberikan pelajaran besar tentang bagaimana kesehatan mental pemimpin tidak bisa dianggap remeh, bahwa kekuasaan tanpa stabilitas batin hanya akan jadi senjata makan tuan, dan tentang betapa berbahayanya politik tanpa moral, karena ketika raja kehilangan kendali, orang-orang di sekitarnya bukan membantu, tapi justru memanfaatkan. Charles VI mungkin dikenang sebagai Raja Gila dari Prancis. Tapi, di balik julukan itu, tersembunyi cerita manusia yang terjebak antara takdir dan trauma. Seorang anak muda yang pernah punya mimpi, yang awalnya disambut dengan harapan besar, tapi akhirnya tenggelam dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, dari kegilaan satu orang, lahirlah penderitaan jutaan rakyat. Bukan karena keinginan raja itu sendiri, tapi karena sistem di sekitarnya terlalu sibuk berebut tahta dan lupa bahwa negara bukan cuma soal mahkota, tapi soal jiwa. Itulah kisah tragis Raja Charles VI, si Raja Gila dari Prancis. Bukti kalau kekuasaan tanpa akal sehat bisa bikin satu negara hancur. Kalau kamu suka cerita sejarah seaneh dan seabsurd ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena sejarah nggak selalu membosankan, kadang justru bikin melongo.